saya wasiatkan batalkan atau rekod penjenengan kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi mau bikin muktamar Jatman, jangan pernah datang. Kalau penjenengan datang berarti Anda sedang membantu kebatilan, menyakiti Rasulullah, merusak tarekat. Hei Fuad Pleret, apa lu? Yang menyakiti Rasulullah itu justru lu mendebar kebencian, menghasut untuk membenci para habaib. Wudhu, makanya wudhu, sholat ya, biar agak cerah tuh muka. Sini, saya tunggu Fuad di Pekalongan. Ayo kita ketemu, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MPH Channel, teman-teman. Kali ini kita akan membahas bahwasanya Kiai Imaduddin berkata Kiai Haji Idrus Romli itu adalah seorang pembaca, katanya ya. Mari kita lihat dulu teman-teman semuanya, Imaduddin ini semua ditantang-tantang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bilang Idrus Romli itu pangkatnya pembaca. Pangkatnya pembaca Dia katanya. mengatakan bahwa Ibnu Hajar katanya lebih meninggikan pangkat daripada Sayyid yang bodoh, daripada orang alim, daripada kiai yang pinter itu. Katanya itu pendapat Ibnu Hajar. Saya katakan Ustadz Idrus Romli itu adalah pembaca. Karena tidak maksudnya? ada Ibnu Hajar Al-Haytami berbicara bahwa yang namanya Sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada kiai yang alim. Oke. Coba perhatikan dari videonya Ustadz Idrus Romli itu. Dia mendapatkannya dari kitab Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Smith, karya Ba'alawi. Ya. Saya sudah katakan Kiai, kalau karya Ba'alawi hati-hati kalau baca. Ya. Kalau dia menyebut, mengutip nama ulama, misalnya Ibnu Hajar kayak tadi, itu harus diverifikasi di kitab Ibnu Hajar. Tidak ada dalam Fatawi Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada orang alim. Tidak ada. Ustadz Idrus Romli itu pembaca yang baik, tapi dia tidak naik level kepada pangkat peneliti. Jadi setiap ada orang berbohong, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, dia tidak pernah merujuk kitab Ibnu Hajarnya. Tidak cross check langsung ke. Wahai Ustadz Idrus Romli, cari di dalam kitab fatawinya Ibnu Hajar, apa benar Ibnu Hajar itu meninggikan Sayyid yang bodoh daripada orang alim? Tidak ada Ustadz Idrus Romli. Satu lagi tadi yang dikutip oleh Ustadz Idrus Romli itu katanya As-Sindi Al-Madani berpendapat yang sama. As-Sindi Al-Madani, lihat di dalam kitabnya Hasiyah yang dikarang oleh As-Sindi Al-Madani, Hasiyah Bukhari, Hasiyah Muslim, Hasiyah Turmudi. Apakah ada pendapat As-Sindi Al-Madani menyatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada daripada orang alim? Tidak ada. Itu hanya ada di dalam kitab Ba'alawi. Tadi Ustadz Idrus Romli juga mengutipnya dari Zain bin Smith itu. Ya. Katanya ada di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ibnu Hajar mengatakan, As-Sindi Al-Madani mengatakan, tidak ada cross check dan verifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar. Apakah betul Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih mulia daripada orang alim? Tidak ada. Coba As-Sindi Al-Madani, betul tidak seperti yang dikutip oleh Zain bin Smith itu dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi? As-Sindi Al-Madani mengatakan seperti itu. Tidak ada, itu kutipan bohong, itu kutipan palsu, Kiai. Jadi Ustadz Idrus Romli, apabila baca kitab nanti tolong agar tidak memberikan kesesatan kepada umat. Kalau ada kitab Ba'alawi dibaca, kemudian ada kutipan ulama-ulama besar, verifikasi di kitab ulama besarnya itu. Kalaulah ada yang mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih tinggi dari ulama di dunia ini, itu hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak ada. Orang yang bukan dari sayyid, dia alim, itu lebih mulia 60 derajat. Lihat dalam Hasiyah Al-Bujairini juga demikian. Kitab-kitab ulama-ulama yang lain demikian. Hanya ada dalam kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan sayyid itu lebih mulia, sayyid yang bodoh lebih mulia daripada orang alim. Itu ada di dalam kitab-kitab Ba'alawi saja.
tidak ada di dalam kitab-kitab ulama yang mu'tabarin. Luar biasa teman-teman semua ya. Jadi dia masih memuji Kiai Idrus Romli sebagai pembaca yang baik. Cuman dia tidak terima dengan bahwasanya dengan ucapan Kiai Idrus Romli mengatakan satu sayyid lebih mulia dari 60 kiai, ya kan? Satu sayyid bodoh lebih mulia dari seorang kiai, kan? Lebih tinggi lah istilahnya seperti itu. Ya Allah, begitulah teman-teman semua ya pendapat si Imaduddin Al-Kaburi. Dia cuma keluar-keluar di media sosial saja, dia tidak berani debat ilmiah faktanya. Menjelas Kiai Idrus Romli di belakang para habaib teman-teman, di dalam membela nasab-nasab para habaib Ba'alawi ya, seperti itu. Jadi ada berita juga Kiai Marzuki Mustamar sudah kembali dan mengajak santri-santrinya di pondok pesantrennya untuk berbaiat bahwasannya habaib Ba'alawi itu memang benar keturunan Nabi Muhammad SAW dari Ba'alawi teman-teman, seperti itu. Saya wasiatkan, batalkan baiat tarekat penjenengan kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi mau bikin muktamar Jatman, jangan pernah datang. Kalau penjenengan datang, berarti Anda sedang membantu kebatilan, menyakiti Rasulullah, merusak tarekat. Hei Fuad Blerat, apa lu? Yang menyakiti Rasulullah itu justru lu. Lu mendebar kebencian, menghasut untuk membenci para habaib. Wudhu, makanya wudhu, sholat ya, biar agak cerah tuh muka. Sini. Saya tunggu Fuad di Pekalongan. Ayo kita ketemu. Begitu. Aduh, jadi Fuad Blerat mau boykot Jetman katanya. Next. Penyerbuan berpikir terhadap dunia Islam. Bagaimana mengacaukan pikiran Islam. Ya termasuk kemarin yang ditanyakan oleh Kiai Farudin ini. Dalam rangka mengacau pikiran Islam. Dibikin perpecahan. Iya. Orientalis dalam kitab ini disebutkan bahwa tujuan Yahudi Zionis cuma dua. Satu, gharsus sukuk fi qulubil mu'minin. Gharsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin. Bikin umat Islam berpecah belah. Jangan sampai umat Islam bersatu. Bersatunya ulama dan habaib ini yang merupakan kekuatan Islam di Indonesia. Mereka tahu selama para ulama bersama dengan para habaib membina umat, maka ini merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa dirobohkan oleh siapapun saja. Maka robohkanlah ulama dengan habaib, hancurkan ulama dengan habaib untuk menghancurkan Islam. Maka tolong kepada para habaib dan para ulama untuk mengukuhkan forum ulama dan habaib ini. Iya. Kalau perlu kokohnya sampai kokohkan sama di daerah-daerah. Setiap kabupaten ada fuhab, setiap provinsi ada fuhab. Mari kita pererat hubungan antara para ulama. Jangan mau diadu. Tidak ada ulama Nusantara, tidak ada ulama Malaysia, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam Pakistan, tidak ada Islam Filipina, tidak ada. Yang ada Islam ahli sunnah wal jamaah, titik. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini semuanya pemecah belah. Betul. Islam moderat, Islam ini pemecah belah. Kami Fuad tidak kenal Islam Nusantara, tidak kenal Islam Filipina, tidak kenal Islam Malaysia, tidak kenal Islam Pakistan, tidak kenal Islam Timur Tengah. Kami hanya kenal Islam ahli sunnah wal jamaah, titik. Bagaimana? Nah, ini baru benar. Saya ini sudah tua. Ya, Syukran Makmun. Jangan membangunkan macan tidur. Hei, Ki Haji Syukran Macan Makmun. sudah tidur nyenyak dibangunin. Ya begini jadinya. Ya begini jadinya. Berhadapan dengan Syukran Makmun langsung. Kesel saya karena saya baca di buku ini. Tujuan utama daripada Zionis cuma dua. Gharsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan dalam otaknya umat Islam supaya umat Islam otaknya kacau. Di sini banyak
Di sini ada 50 persoalan. Saya sebut satu di antaranya. Yang dikatakan di sini hukum waris dalam Islam tidak adil. Perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Ini at-tafriq bainal muslimin. Ini perbedaan yang tidak pantas Islam menjadi agama internasional, karena tidak adil. Masa perempuan dikasih satu, laki-laki dikasih dua? Padahal laki-laki yang kuat, yang bisa cari duit, perempuan yang lemah malah dikasih satu. Ini diskriminasi. Dalam buku ini ditulis, saudara, ketika zamannya Pak Munawir, itu dibicarakan supaya ayat Quran ditinjau kembali. Lidna karim mitulatul untayain. Saya datangi ke kantornya, saya datangi dia. Kalau Pak Munawir, Allahumma kalau Pak Munawir melihat satu kasus seorang wanita yang miskin, anaknya banyak, kemudian saudara laki-lakinya kaya, kemudian yang miskin dikasih satu, anak laki-lakinya sudah kaya dikasih dua, ini kan diskriminasi. Pak Munawir, ayat Quran bukan untuk perorangan, ayat Quran itu umum. Itu kan satu kasus, Pak. Sekarang kalau Bapak melihat kasus yang lain, laki-lakinya kaya, anaknya kaya-kaya, yang perempuan kaya, suaminya kaya, istrinya kaya, anaknya kaya, saudara laki-lakinya miskin, anaknya banyak, bagaimana? Baru Pak Munawir berpikir. Ini kasus terbalik. Tadi Pak Munawir melihat perempuan, sudah perempuan miskin lagi, anaknya banyak lagi, mendapat warisan cuma satu, anak laki-lakinya kaya, anaknya sedikit, dapat bagian dua. Ini kan diskriminasi, ketidakadilan. Ini kasus. Kalau ada kasus lain, yang perempuan kaya, suaminya kaya, anaknya kaya, saudara laki-lakinya miskin, anaknya banyak, gimana? Mestinya Pak Munawir itu bukan lalu merubah ayat Qur'annya. Ayat Qur'an sudah adil, sudah tepat. Nah, kalau terjadi semacam itu, sebaiknya Bapak Menteri Agama bikin fatwa, bukan merubah ayat Qur'an. Gimana fatwanya? Bagi keluarga-keluarga yang sudah mapan rezekinya, hendaknya warisannya berikanlah kepada keluarga yang masih belum mapan. Fatwa itu tidak ada larangan. Sistem Luar biasa ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah tujuan Yahudi Zionis hanya dua. Yang pertama, tanamkan kebingungan umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, bikin umat Islam terpecah belah, jangan sampai umat Islam itu bersatu. Ya seperti yang dilakukan oleh Imaduddin sekarang, memecah belah umat teman-teman semua ya. Jadi membatalkan nasab para habaib Alawi yang sudah masyhur dari dulu sampai sekarang. Sekarang dibatal-batalkan ya kan, dibegal nasabnya. Mereka sendiri yang mau menjadi habaib, ya kan? Ngawur ya teman-teman semua, baik Bu Art Bleret, Imaduddin, Abbas Buntet, Roma Irama, Mogi Nur Fadil ya teman-teman. Ya seperti itulah tugas-tugas mereka. Mereka itu adalah agen Zionis Israel, teman-teman. Agen Yahudi Zionis ya, para geng begal nasab itu. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe MPH Channel. Dan semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, rezeki berlimpah. Amin ya robbal alamin. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.